Salam budaya. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menyaksikan video yang berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya, karena kami akan memberikan berbagai informasi menarik untuk Anda. Kujang adalah salah satu senjata tradisional Indonesia yang masih ada hingga saat ini, yang berasal dari tanah Sunda, Jawa Barat. Kata kujang berasal dari istilah kudi hyang. Kudi dalam bahasa Sunda kuno memiliki arti sebagai senjata sakti dengan kekuatan gaib, sedangkan hyang memiliki arti sebagai dewa atau dewi. Maka jika diartikan secara umum, senjata ini adalah sebuah pusaka sakti yang memiliki kekuatan gaib yang berasal dari para dewa. Karena berasal dari Sunda, senjata ini juga sering disebut dengan kujang Sunda. Kujang Sunda menjadi sebuah pusaka yang memiliki nilai-nilai filosofis tertentu bagi masyarakat Sunda. Oleh sebab itu, senjata ini kerap kali dijadikan sebagai simbol atau logo, bahkan nama oleh berbagai organisasi dan pemerintah. Salah satunya adalah menjadi logo pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Kita juga dapat melihat Tugu Kujang Sunda berdiri kokoh di Jawa Barat. Hal itu menunjukkan bahwa senjata kujang menjadi budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Sunda. Senjata ini dipercaya telah ada dari abad ke-8 sampai ke-9 Masehi. Dalam naskah kuno, Sang Hyang Siksakanda Karesian 1518 Masehi, pada mulanya senjata ini hanya digunakan oleh masyarakat Jawa Barat sebagai perlengkapan dalam bertani. Ketika memasuki masa kerajaan Pajajaran, Makukuhan, dan Pancalu, senjata kujang mengalami perkembangan fungsi. Dari yang sebelumnya hanya menjadi perlengkapan bertani, seiring waktu senjata ini menjadi sebuah pusaka yang menjadi lambang kebesaran dan kewibawaan seorang raja atau bangsawan. Sejak saat itu pula, pusaka ini mengalami perubahan bentuk. Cikal bakal kujang ini sudah ada sejak zaman Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sumedang Larang yang akan diturunkan kepada orang Sunda. Kujang Prabu Siliwangi adalah sebuah jimat pertama kali muncul di masa Kerajaan Pajajaran, Makukuhan, dan Pancalu. Nilai kujang sebagai sebuah jimat pertama kali muncul dalam sejarah Kerajaan Sunda, Pajajaran, dan Pancalu. Tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kuda Lalean. Prabu Kuda Lalean juga dikenal sebagai Hyang Punisora dan Batara Guru di Jampang karena menjadi seorang petapa atau resi yang mumpuni di Jampang, Sukabumi. Sejak itu, kujang secara berangsur-angsur dipergunakan para raja dan bangsawan kerajaan di tanah Sunda sebagai lambang kewibawaan dan kesaktian. Suatu ketika, Prabu Kuda Lalean tengah melakukan tapa brata di suatu tempat. Tiba-tiba sang Prabu mendapat ilham untuk mendesain ulang bentuk kujang yang selama ini dipergunakan sebagai alat pertanian. Anehnya, desain terbaru yang ada di benak sang Prabu bentuknya mirip dengan Pulau Java Dwipa yang dikenal sebagai Pulau Jawa pada masa kini. Setelah mendapatkan ilham itu, segera Prabu Kuda Lalean menugaskan Empu Windusupa, seorang pandai besi dari keluarga kerajaan. Ia diminta membuat mata pisau seperti yang ada di dalam pikiran sang Prabu. Mulanya Empu Windusupa gusar soal bentuk senjata yang mesti dibuatnya. Maka sebelum melakukan pekerjaan, Empu Windusupa melakukan meditasi, meneropong alam pikiran sang Prabu. Akhirnya didapatlah sebuah bayangan tentang Purwarupa
atau prototipe senjata seperti yang ada dalam pikiran kuda lalean. Setelah meditasinya usai, Empu Windusupo memulai pekerjaannya. Dengan sentuhan-sentuhan magis yang diperkaya nilai-nilai filosofi spiritual, maka jadilah sebuah senjata yang memiliki kekuatan tinggi. Inilah sebuah kujang yang bentuknya unik dan menjadi sebuah objek bertenaga gaib. Senjata ini memiliki dua buah karakteristik yang mencolok. Bentuknya menyerupai Pulau Jawa dan terdapat 3 lubang di suatu tempat pada mata pisaunya. Inilah sebuah senjata yang pada generasi mendatang selalu berasosiasi dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Bentuk Pulau Jawa sendiri merupakan filosofi dari cita-cita Sang Prabu untuk menyatukan kerajaan-kerajaan kecil tanah Jawa menjadi satu kerajaan yang dikepalai Raja Pajajaran. Sementara 3 lubang pada pisaunya melambangkan Trimurti atau 3 aspek ketuhanan dari agama Hindu yang juga ditaati oleh kuda lalean. 3 aspek ketuhanan menunjuk kepada Brahma, Wisnu, dan Shiva. Trinitas Hindu atau Trimurti juga diwakili 3 kerajaan utama pada masa itu. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Pengging Wiraradya yang berlokasi di bagian timur Jawa, Kerajaan Kambang Putih yang berlokasi di bagian utara Jawa, dan Kerajaan Sunda Pajajaran yang berlokasi di barat. Bentuk kujang berkembang lebih jauh pada generasi mendatang. Model-model yang berbeda bermunculan. Ketika pengaruh Islam tumbuh di masyarakat, kujang telah mengalami reka bentuk menyerupai huruf Arab Shin. Ini merupakan upaya dari wilayah Pasundan, yakni Prabu Kian Santang atau yang dikenal juga dengan nama Prabu Porosngora dan Bunisora Suradipati dari Kerajaan Panjalu yang berkeinginan mengislamkan rakyat Pasundan. Akhirnya filosofi kujang yang bernuansa Hindu dan agama dari kultur yang lampau direka ulang sesuai dengan filosofi ajaran Islam. Shin sendiri adalah huruf pertama dalam sajak kalimat syahadat, di mana setiap manusia bersaksi akan Tuhan yang Maha Esa dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Dengan mengucap kalimat syahadat dan niat di dalam hati inilah, maka setiap manusia secara otomatis masuk ke dalam Islam. Manifestasi nilai Islam dalam senjata kujang adalah memperluas area mata pisau yang menyesuaikan diri dengan bentuk dari huruf Shin. Kujang model terbaru seharusnya dapat mengingatkan si pemiliknya dengan kesetiaannya kepada Islam dan ajarannya. 5 lubang pada kujang telah menggantikan makna Trimurti. Kelima lubang ini melambangkan 5 tiang dalam Islam atau rukun Islam. Sejak itulah model kujang menggambarkan paduan 2 gaya yang didesain Prabu Kuda Lalean dan Prabu Kian Santang. Namun wibawa kujang sebagai senjata pusaka yang penuh kekuatan lain dan bisa memberi kekuatan tertentu bagi pemiliknya tetap melekat. Dalam perkembangannya, senjata kujang tak lagi dipakai para raja dan kaum bangsawan. Masyarakat awam pun kerap menggunakan kujang sama seperti para raja dan bangsawan. Di dalam masyarakat Sunda, kujang kerap terlihat dipajang sebagai dekorasi rumah. Konon ada semacam keyakinan yang berkaitan dengan keberuntungan, perlindungan, kehormatan, kewibawaan, dan yang lainnya. Namun, ada beberapa yang dianggap sebagai pantangan yang tak boleh dilakukan, yakni memajang kujang secara berpasangan di dinding dengan mata pisau yang tajam sebelah dalam saling berhadapan. Ini merupakan tabu atau larangan.
Selain itu, tidak boleh seorang pun mengambil fotonya sedang berdiri di antara dua kujang dalam posisi tersebut. Kabarnya ini akan menyebabkan kematian terhadap orang tersebut dalam waktu 1 tahun, tidak lebih tetapi bisa kurang. Sejak mengalami beberapa kali perubahan bentuk, senjata ini bukan hanya sebuah senjata biasa untuk bertani, namun merupakan pusaka yang kental dengan kekuatan spiritual dan gaib yang dipercaya memberikan kekuatan tertentu bagi pemiliknya. Di kalangan masyarakat Sunda, kujang dianggap sebagai pelindung dari makhluk halus, seperti kuntilanak dan pocong. Konon, jika seseorang membawa kujang saat berkunjung ke kuburan atau tempat-tempat angker, maka makhluk halus tersebut tidak akan berani untuk mengganggu. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, jika benda, tempat, atau lainnya yang kental dengan nilai spiritual, pastilah selalu dibumbui dengan mitos-mitos tertentu, tak terkecuali senjata tradisional Jawa Barat yang satu ini. Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kami akan selalu memberikan berbagai informasi menarik. Rahayu, Rahayu, salam budaya.